Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rati Purwaningrum. I will explain about the translate and English textbook. First, in English, plant tissue. Plant tissue is a collection of similar cells performing or organized function for the plant. Each plant tissue is specialized for a unique purpose and can be combined with other tissue to create organs such as leaves, flowers, stems, and roots. The following is a brief outline of the plant tissue and their function within the plant. And types of tissue plants. First, meristematic tissue. Meristematic plant tissue is different than all other plant tissue in that it is the main growth tissue of the plant. All cells originate from the one meristem or another. The apical meristem is the plant tissue which drives above growth and decided the direction of the plant. Root meristem dig into the soil in search of water and nutrients. Subapical meristem divided the plant and carry leaves in different directions. Intercalary meristem provide growth from the middle of the plant to extend the leaves upward in the sunlight. Simple plant tissue. There are several basic forms of the plant tissue performed from mostly identical types of cells. The first is the epidermis. The epidermis in plants serves the same function as it does in animals. It is a plant tissue performed of thin and densely packed cells, meant to separate inside of the organism from the outside. The epidermis is often covered in layer of waxy protection to stop the plant from burning or drying out in the sun. The epidermis also contains gourd cells, and which operate small opening called stoma. The stoma control the passage of air and water through the leaves, allowing plants to move water and nutrients up from the soil. As you turn inside the plants, the next plant tissue is parenchyma. This tissue is comprised of thin-walled cells within very large central vacuoles. The turgor pressure of these vacuoles is elevated when they are full of water, which give the structure and support to the plant. Parenchyma plant tissue is found in all parts of the plant and makes up large portion the leaves, stems, and roots. In the leaf, parenchyma plant tissue is highly involved the process of photosynthesis. All parenchyma plant tissue is highly involved in process photosynthesis. All parenchyma plant tissue is living and carries out function continually. Parenchyma tissue, when wounded, can refer back to meristem plant tissue to regrow damaged areas. And like cork, sclerenchyma plant tissue is structural tissue which dies, but the cell wall and structure remain. Sclerenchyma plant tissue from long connected fibers called sclerates. These fibers can extend throughout and plant to provide support and strength or various organs. This plant tissue is commonly found in stems, bark, and in the hard cells of some fruits and nuts, such as pears. And collenchyma plant tissue is seen young plants with a limited number of the cells. As such, only portion in the cell wall in these cells will be thicket for support. This plant tissue is usually found wherever there is new growth and another structural cells have not set in yet. And complex plant tissue,
The complex tissue is a plant deal with moving nutrients and water to live, while removing the product of photosynthesis from the leaf. Photosynthesis produces the sugar glucose and modified and bound to other 6-carbon sugar. The substance becomes sucrose or variety of other disaccharides. In this form, it can be moved with small amounts of water and can be transported efficiently through the plant. The complex tissue of the plant aid in this overall effort to supply the roots with food, and they supply the leaves with water and nutrients. The two main forms of the plant tissue used in the process are xylem and phloem. Xylem is a plant tissue specially designed for the transporting water and nutrients. This plant tissue can move in several forms depending on the species. Sometimes the xylem plant tissue is made up of a long chain of the small tubes called vessels, which interconnect and allow water to travel through unipend. And the translate is jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel serupa yang melakukan fungsi terorganisir untuk tumbuhan. Setiap jaringan tanaman dikhususkan untuk tujuan yang unik dan dapat digabungkan dengan jaringan lain untuk membuat organ seperti daun, bunga, batang, dan akar. Berikut ini adalah uraian singkat tentang jaringan tumbuhan dan fungsinya di dalam tumbuhan. Jaringan tumbuhan pada tanaman yaitu ada jaringan meristem. Jaringan tanaman meristematik ini berbeda dengan semua jaringan tanaman lainnya karena merupakan jaringan pertumbuhan utama tanaman. Semua sel berasal dari satu meristem atau lainnya. Meristem apikal adalah jaringan tumbuhan yang menggerakkan pertumbuhan di atas tanah dan menentukan arah tumbuhan. Selanjutnya, meristem akar dicerna ke dalam tanah untuk mencari air dan nutrisi. Selanjutnya, meristem subapikal membagi tanaman dan membawa daun ke arah yang berbeda. Meristem bisa memberikan pertumbuhan dari tengah tanaman untuk memanjangkan daun ke atas menuju sinar matahari. Jaringan tumbuhan sederhana. Ada beberapa bentuk dasar jaringan tumbuhan. Sebagian besar berbentuk dari jenis sel yang identik. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama seperti pada hewan. Ini adalah jaringan tanaman yang terbentuk dari sel-sel tipis dan padat. Dimaksudkan untuk memisahkan bagian dalam organisme dari luar. Epidermis ini seringkali dilapisi dengan lapisan pelindung lilin. Fungsinya untuk menghentikan tanaman agar tidak terbakar atau mengering di bawah sinar matahari. Dan juga epidermis ini mengandung sel penjaga yang mengoperasikan lubang kecil yang disebut juga dengan stoma. Stoma ini mengontrol aliran air dan air melalui daun, yang memungkinkan tanaman untuk memindahkan air dan nutrisi dari tanah. Nah, selanjutnya saat Anda masuk ke dalam tanaman, jaringan tanaman berikutnya adalah parenkim. Jaringan ini terdiri dari sel-sel berdinding tipis dengan vakuola sentral yang sangat besar, dan tekanan turgor dari vakuola ini meningkat ketika penuh dengan air, yang memberikan struktur dan dukungan pada tumbuhan. Nah, jaringan tanaman parenkim ini ditemukan di semua bagian dari tanaman dan membentuk sebagian besar daun, batang, dan juga akar. Nah, selanjutnya pada daun, jaringan tanaman parenkim sangat berperan dalam proses fotosintesis. Semua jaringan parenkim hidup dan menjalankan fungsinya secara terus-menerus. Dan juga jaringan parenkim ini bila terluka dapat kembali menjadi jaringan tanaman meristematik untuk menumbuhkan kembali daerah yang rusak. Nah, seperti gabus, jaringan tumbuhan sklerenkim adalah jaringan struktural yang mati, tetapi dinding dan struktur selnya tetap ada. Jadi jaringan tanaman sklerenkim ini membentuk serat panjang yang terhubung yang disebut juga dengan sklereid. Serat ini dapat meluas ke seluruh tanaman untuk memberikan dukungan dan kekuatan bagi
kekuatan pada berbagai organ. Nah, jaringan tanaman ini banyak ditemukan pada batang kulit kayu dan pada cangkang keras beberapa buah dan kacang-kacangan seperti pir. Nah, jaringan tanaman koenkim ini mirip dengan sklerenkim dalam hal memberikan dukungan. Seringkali jaringan tanaman koenkim terlihat pada tanaman muda dengan jumlah sel yang terbatas. Dengan demikian, hanya sebagian dari dinding sel di dalam sel-sel ini yang akan menebal sebagai penopang. Jadi, jaringan tumbuhan ini biasanya ditemukan dimanapun ada pertumbuhan baru dan sel struktural lainnya sebelum terbentuk. Dan selanjutnya, jaringan tumbuhan kompleks. Jaringan kompleks pada tumbuhan berurusan dengan pemindahan nutrisi dan air ke daun, sekaligus menghilangkan produk fotosintesis dari daun. Fotosintesis menghasilkan glukosa gula, dimodifikasi dan diikat oleh gula 6 karbon lainnya. Zat tersebut menjadi sukrosa atau berbagai disakarida lainnya. Dalam bentuk ini dapat dipindahkan dengan sedikit air dan dapat diangkut secara efisien ke seluruh pabrik. Jadi jaringan kompleks tanaman membantu upaya keseluruhan ini untuk memasuk akar dengan makanan saat mereka memasuk air dan nutrisi ke daun. Dua bentuk utama jaringan tanaman yang digunakan dalam proses ini adalah xilem dan floem. Xilem adalah jaringan tumbuhan yang dirancang khusus untuk mengangkut air dan nutrisi. Jaringan tumbuhan ini bisa datang dalam beberapa bentuk tergantung dari spesiesnya. Kadang-kadang jaringan tanaman xilem terdiri dari rantai panjang, tabung kecil yang disebut juga dengan pembuluh, yang saling berhubungan dan memungkinkan air mengalir tanpa halangan. Okay, I think enough. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.